Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila, NIM 202020202138. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai mata kuliah Al-Quran Hadis. Pertama-tama, materi pertama yaitu Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Baiklah, pertama yaitu Quran Surat Al-Fatihah. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Kandungan dalam Quran Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu di dalam surah-surah yang lainnya di dalam Al-Quran. Surat ini juga mengandung intisari ketiga macam tauhid. Di dalam penggalan ayat Rabbal Alamin terkandung makna tauhid rububiyah. Kemudian berikutnya yaitu Quran Surat Al-Falaq. Quran Surat Al-Falaq merupakan surat yang turun di Madinah, yaitu surat ke-113 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang menipu pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian berikut kandungan dalam Quran Surat Al-Falaq. Quran Surat Al-Falaq mengandung isti'azah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri dan orang lain, dan ataupun yang diciptakan oleh Allah. Dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh, dan Tuhan seluruh makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Sebagaimana Allah bisa membela kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongannya. Quran Surat Al-Falaq ini juga mengandung isi isti'azah kepada Allah dari kejahatan, yaitu berlindung dari kejahatan kepada Allah di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang hasad. Kemudian berikutnya perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Falaq. Pertama, perilaku terpuji yang mencerminkan dalam Quran Surat Al-Falaq yakni menjauhi
perilaku dengki. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan sihir atau musyrik. Yang ketiga, mau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, selalu meminta pertolongan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Materi berikutnya, Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah, yaitu surat Makkiyah, dan surat yang ke-109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Berikut arti dari Quran Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah bahwa Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Kafirun, perilaku terpuji yang mencerminkan Quran Surat Al-Kafirun yang harus ditumbuhkan sesuai dengan kandungan surat tersebut. Pertama, saling menghargai perbedaan antara agama dalam beribadah dan lain sebagainya, yaitu toleransi. Yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan agama masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan untuk menyembah agama selain diri sendiri. Yang keempat, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan ras, suku, budaya, dan agama. Yang kelima, saling peduli tolong-menolong dan berbagi terhadap sesama makhluk hidup. Dan yang keenam, dapat memberi manfaat sesama kepada orang lain. Materi selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'un. Quran Surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong atau memberi makan kepada orang yang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sesat, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Kemudian kandungan dalam Quran Surat Al-Ma'un, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan agama? Dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama, Allah menjelaskan sebagaimana sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Pertama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Dan yang kedua, orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Sifat takabur yang tidak dibenarkan oleh Allah merupakan sifat yang tercela yang tidak disukai Allah. Dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyara bis sababati wal wusta wa farrij bainahuma syai'a. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW mensyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua berisikan Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kemudian kandungan dalam Quran surat Al-Ikhlas. Adapun pokok kandungan dalam Quran surat Al-Ikhlas yaitu menegaskan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan, dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surat Al-Ikhlas ini bicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Ikhlas: pertama, tidak boleh melakukan syirik kepada Allah dan bergantung dengan selain Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah itu satu atau esa. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah merupakan zat yang Maha Esa. Ini dapat kita lakukan dengan terus beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan kepada hal-hal yang mengacu pada kemusyrikan. Pembahasan yang kedua yaitu Quran surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Kandungan dalam Quran surat An-Nasr. Saat surat ini merupakan surat terakhir turun dalam Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis di mana diriwayatkan beliau pernah bertanya, tahukah engkau surat terakhir yang turun dalam Al-Quran? Perilaku yang mencerminkan dalam Quran surat An-Nasr: pertama, menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua, karena sabar dan salat adalah dua hal yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang terakhir, menjadi pribadi yang gemar tolong-menolong sesama. Pembahasan berikutnya dalam Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Adapun perilaku yang mencerminkan surat Al-Kautsar: pertama, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga, memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, tidak saling Untuk pembahasan materi berikutnya yaitu Quran surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam Quran Surat Al-Fil ini, peristiwa pasukan bergajah terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Quran Surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya, mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberikan pesan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dari tipu daya Abraha, yaitu raja pada zaman itu. Allah juga akan melindungi Rasulullah dari kaum kafir Quraisy. Adapun perilaku yang mencerminkan surah Al-Fil, pertama, sikap rendah hati dan tidak pernah merasa hebat dan lebih berkuasa dari Allah. Yang kedua, kita tidak boleh sombong. Kemudian untuk pembahasan terakhir pada materi yang kedua ini, Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat, surah ke-95 di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai. Wahazal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan pembalasan sesudahnya? Sesudahnya itu, alayhisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kandungan yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin, surat ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani. Tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal soleh. Karena Allah adalah hakim yang maha adil. Kemudian perilaku yang mencerminkan Quran Surat At-Tin, pertama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga, pertama, pembahasan kandungan dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berdiri dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dalam penggalan Quran Surat Al-Mujadalah ini, pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghormati dan menghargai guru. Dan yang ketiga, selalu mendatangi guru untuk meminta penjelasan terlebih dahulu tentang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya, kandungan
terkait dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Perilaku yang mencerminkan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang ilmu alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Ini adalah satu cara untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu. Dan yang keempat, rendah hati dan kesuksesan yang diraihnya, dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan. Untuk pembahasan berikutnya, kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa, pertama, memberikan sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir saat pembagian warisan. Yang kedua, bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama kepada kerabat, juga berkata baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan jangan menyakiti mereka. Perilaku dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. Pertama, ikhlas dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengharapkan pujian maupun sanjungan dari orang lain. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun dan dalam bertingkah laku. Dan yang keempat, tidak pernah membeda-bedakan antara amalan besar maupun amalan yang kecil. Yang kelima, tidak menghitung, terlebih lagi mengungkit perbuatan baik. Dan yang keenam, tidak beribadah, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ikhlas. Yang ketujuh, ikhlas merupakan salah satu sikap terpuji yang dapat kita ambil dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 ini. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok 4. Pembahasan pertama, yaitu kandungan yang terkait dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan sebagaimana Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan sabar dan sholat ketika kita diberi Allah cobaan, maka bersabarlah dan perbanyak sholat sebagai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang kedua, kandungan yang terkait dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam Quran surat
Ali Imran ayat 134 ini menjelaskan 4 karakter orang yang bertakwa, yakni gemar berinfak di jalan Allah, menahan amarah, memaafkan dan suka berbuat baik. Karakter orang yang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, saat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Pembahasan yang ketiga yaitu kandungan yang terkait dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dalam kandungan surat Al-Anfal ayat 27 ini menjelaskan sebagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi seruan Rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya. Pada ayat ini juga melarang kaum muslimin untuk mengkhianati janji mereka. Pembahasan yang keempat yaitu kandungan yang terkait dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 ini menjelaskan kepada seseorang yang telah berkata Tuhan kami ialah Allah dan istiqomah dan tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka, maka mereka adalah penghuni-penghuni surga. Mereka akan kekal di dalamnya sebagai balasan keistiqomahan mereka. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk mulia dan terhormat di sisi Tuhan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang amat baik kecuali ia memiliki insting atau naluri vegetatif dan melakukan penghindaran sebagai mana hewan. Ia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan, yaitu manusia memiliki akal. Akal merupakan anugerah Tuhan yang tiada ternilai harganya yang membedakannya dari kehidupan hewan dan tumbuhan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok 5. Pertama yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Quran surat Al-Furqan ayat 63 mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 salah satunya yaitu hamba Allah adalah orang yang berjalan di bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Hadis yang terkait dengan Al-Furqan ayat 63 ialah hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an melihat seseorang budak berjalan dengan sombong. Kemudian perilaku yang terkait dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini salah satunya yaitu menjadi pribadi yang rendah hati atau tawadu, tidak memandang orang lain hina, tidak mengagung-agungkan diri, dan lain sebagainya. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27.
Kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 ini dalam Al-Quran termasuk golongan surat Makkiyah. Selain berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, surat Al-Isra ini juga membahas anjuran untuk berperilaku baik dan melarang sifat boros. Kandungan surat Al-Isra ayat 27 salah satunya yaitu larangan berperilaku boros atau mubazir. Hadis yang terkait dalam Quran surat Al-Isra ini ialah hadis riwayat Muslim. Kemudian perilaku yang mencerminkan surat ini yaitu tidak bersikap boros, baik mubazir terhadap waktu, harta, bicara, makan, hemat, dan lain-lain, yaitu harus hemat dalam mengeluarkan harta, tidak menuruti bujukan hawa nafsu, tidak menggunakan harta untuk bermaksiat, dan hemat menggunakan air dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Dalam Quran surat An-Nahl yang artinya lebah adalah binatang menakjubkan yang mengeluarkan banyak nikmat, terutama madu. Nikmat lainnya adalah berbagai makanan baik hewani maupun nabati yang Allah sediakan di muka bumi. Kandungan surat An-Nahl ayat 14 ini salah satunya yaitu Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal, baik-baik, halalan thayyiban. Kemudian perilaku yang mencerminkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 ini yaitu makan dan minuman dari makanan yang halal, menjauhi makanan yang Allah haramkan, dan mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pembahasan yang keempat, Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal wal azlam rijsum min amali syayatin fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 90 adalah salah satunya seluruh manusia, terutama orang yang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sedangkan kandungan surat Al-Maidah ayat 91 salah satunya Allah mengharamkan meminum khamar, berjudi, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan. Perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menjauhi semua perilaku tercela, terutama meminum khamar, berjudi, mengundi nasib, berkorban untuk berhala, dan lain sebagainya, mencegah adanya perpecahan dan permusuhan sesama umat Islam, dan tidak lupa selalu mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok 6. Pembahasan pertama yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dirangkum dari berbagai sumber tafsir dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53 ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua yaitu Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm fasajada ma'ahul muslimuna wal musyriki wasajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna wal jinni wal ins. Sesungguhnya Nabi sujud ketika membaca surat An-Najm, maka orang-orang muslim, musyrik, golongan jin dan manusia ikut sujud bersama beliau. Fasjadu lillahi wa'budun, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Pembahasan yang kedua yaitu Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan artinya bahwasanya seorang muslim tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 40. Summa yujazahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 41. Wa anna ila rabbika muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 42. Melalui ayat An-Najm ayat 39 sampai 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji memberi balasan kepada orang yang mau berusaha keras, dan setiap manusia, setiap usaha dan ikhtiar tersebut hendaknya diawali dengan niat ikhlas karena Allah semata-mata. Pembahasan yang ketiga yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah engkau bulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dari surat Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, sifat terpuji disebabkan karena rahmat Allah. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Rasulullah juga mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan, bahkan musyawarah dalam syura ini menjadi prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Setelah bermusyawarah menghasilkan keputusan, maka keputusan itu harus dijalankan bersama, dan selebihnya bertawakal kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu, dalam musyawarah ada keberkahan, dan dengan tawakal kepada Allah akan mencurahkan cintanya.
Pembahasan yang keempat yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa, sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta, suku dan sebagainya. Semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin ini saja yang saya bisa paparkan dan saya jelaskan dari materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.